Semoga semuanya sehat. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kemarin kita sampai dengan buku besar, ya. Sudah Ibu jelaskan sampai dengan buku besar, ya. Kita sampai pada tahap yang kedua dari siklus akuntansi perusahaan jasa, ya. Tahap yang pertama adalah tahap pencatatan, yaitu dari mengumpulkan bukti transaksi sampai menyusun jurnal umum dan kita posting ke buku besar. Sekarang kita pada tahap pengektisaran. Nah, pengektisaran yang pertama, tahap yang pertama kita akan menyusun neraca saldo. Saldo itu sisa. Nah, bagaimana neraca saldo disusun? Ya, kita perlu tahu artinya dulu. Neraca saldo di buku cetak mudah ada, tetapi ini Ibu berikan singkatan saja yang mudah jelas ya. Neraca saldo adalah daftar yang memuat ya, seluruh saldo yang terdapat dalam buku besar. Jadi daftar yang memuat seluruh saldo dari buku besar. Saldo dari buku besar kas, saldo dari buku besar perlengkapan, atau sering kita sebut dengan akun kas, dari akun perlengkapan, akun peralatan, akun utang usaha, dan sebagainya. Ya. Nah, lalu apa tujuan menyusun jurnal neraca saldo? Tujuannya, perhatikan ya sudah singkatnya, untuk menguji apakah semua transaksi telah dipindahkan ya dengan benar ke buku besar dan telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. Jadi sebetulnya neraca saldo itu menguji apakah postingmu dari jurnal ke buku besar tadi sudah betul. Ya, karena jangan sampai salah di jurnal sebelah debit kamu posting ke sebelah kredit. Kalau di jurnal sebelah debit maka juga buku besarnya sebelah debit. Kalau jurnalnya sebelah kredit maka buku besarnya juga sebelah kredit. Jadi itu untuk menguji kebenarannya. Apakah posting yang kalian lakukan dari jurnal ke buku besar sudah betul? Jelas? Ya. Jadi itu neraca saldo kumpulan ya, saldo jadi buku besar. Oke. Sekarang bagaimana bentuk neraca saldo? Bentuknya sederhana. Bentuk neraca saldo, perhatikan. Kita lihat kopnya dulu, ini kopnya. Kopnya jangan lupa. Kopnya maupun jurnal, maupun besar, maupun neraca saldo atau nanti kertas kerja, jangan lupa ini tulis dulu. Nama perusahaannya apa? Ya. Kemudian jenis periodenya, misalnya nama perusahaannya salon cantik, ya. Kemudian jenis laporannya neraca saldo, periodenya, waktunya kapan? Ya jangan lupa, pokoknya harus ada kopnya. Kalau nanti ulangan kopnya tidak kalian tulis, saya kurangin lagi. Lalu kolom-kolomnya untuk neraca saldo itu sederhana. Yang pertama adalah kode akun. Jadi misalnya akunnya kas, kodenya nomor berapa? Kalian harus ingat, kas itu aset. Semua aset, kode pertama, digit pertama adalah 1. Kalau utang, digit kedua adalah 2 dan seterusnya. Ya, jadi urut. Kode akun, nama akun, debit, kredit. Ya. Kalau nanti nomor akun kan kas 101 atau 111 kas debit, maka di neraca saldo juga debit. Kalau misalnya utang 201 utang usaha di buku besar, dengan 201 utang usaha di kredit, maka neraca saldonya juga sebelah kredit. Jadi tadi dikatakan bahwa sebetulnya neraca saldo itu untuk menguji kebenarannya, ya kebenaran dari posting dari jurnal umum ke buku besar. Kalau sampai nanti posting itu salah, tulisan salah, nanti di neraca saldo juga salah. Jadi sekali lagi, oleh karena itu untuk tujuan dari
Penyusunan neraca saldo salah satunya adalah untuk menguji kebenaran yang sudah kalian posting dari Sunarmo ke saldo. Ya, bentuknya sangat sederhana. Nomor akun, kode akun, debit kredit. Tapi sebelum kamu mengerjakan neraca saldo, tulis dulu nama perusahaannya, namanya kok. Nama perusahaannya apa? Jenis laporannya neraca saldo, periodenya berapa? 31 Desember, 31 Maret, 31 Oktober, dan seterusnya. Oke? Jadi ini kolomnya. Kemudian contoh dari neraca saldo, Ibu ambil dari buku cetakmu. Dari buku cetakmu ini. Ya. Dari halaman 89. Buka dulu buku cetakmu halaman 89. Ini adalah dari jurnal halaman 85. Ya, dari halaman 89. Sekali lagi. Contoh buku besar Ibu ambil dari buku cetakmu halaman 89. Perhatikan. Sudah Ibu tulis namanya Bengkel Mobil dan Servis Maju Jaya, ya. Dari jurnal itu, ya. Neraca saldo jenis laporannya, periodenya 31 Maret 2020 atau 2017, Pak. Ya, 2017. Kemudian lihat buku halaman 89. Kode akun, jadi urut nomor kode akunnya urut dulu. 101 kas. Lihat, kas saldonya halaman 89. Sebelah debit 186.600. Sebelah debit saldonya. Pindahkan ke neraca saldo debit 186.600. Ya, jadi yang kas sudah ya. Jadi lihat saldo akhir. Jadi kalau ditanyakan kas pada akhir, ya cetakmu akhir Maret itu ada 186.600. Ini saldo akhir dari kas. Makanya pindahkan ke sebelah debit. Yang kedua, lihat buku cetakmu. Kode akun 102 piutang usaha. Lihat, piutang usaha pada akhir Maret, 30 Maret, lihat ada 29.000. 29.000 debit, pindahkan sebelah debit. Oke, ya. Jadi saldo akhir dari akun piutang pada tanggal 30 Maret ada 29.000 sebelah debit. Jelas? Berikutnya, halaman berikutnya. Halaman 90. Akun perlengkapan kantor. Kode akunnya 103. Perlengkapan kantor. Pada akhir Maret, ya, saldo perlengkapan kantor debit 40.000. Di neraca saldo juga debit 40.000. Jelas? Berikutnya, jadi perurutan nomor kode akunnya 111 peralatan. Lihat, digit kedua 1, ini artinya aset tetap. Perlengkapan ini juga aset lancar. Digit kedua 0. Untuk membedakan bahwa perlengkapan kantor itu adalah aset lancar, peralatan kantor adalah aset tetap. Lihat, pada akhir bulan Maret peralatan, ya, nilainya adalah 280.000 sebelah debit. Jelas? Baik, lanjut. Lihat halaman 90. Berikutnya adalah akun akumulasi penyusutan peralatan. Kode akunnya 112. Ibu tulis dulu. 112. 112. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kita lihat buku besar akumulasi penyusutan peralatan kantor, saldonya di sebelah kredit. Maka di neraca saldo juga sebelah kredit 78.000.
Berikutnya, ya halaman 90 adalah akun utang usaha. Utang, kode akunnya 201. Utang usaha. Lihat, pada akhir Maret utang usahanya, utang usaha bengkel mobil ini adalah 90.000. Sebelah kredit, maka merasa satunya juga sebelah kredit 90.000. Berikutnya 301 modal jaya. Modal jaya. Perhatikan, kalau nama orangnya ditulis itu adalah perusahaan perseorangan. Ya, nama orangnya ditulisnya adalah Modal Jaya. Perusahaan ya, Modal Jaya. Lihat buku besarnya, ya, halaman 90. Modal Jaya pada akhir Maret, ya, ada 220.000 kredit. Juga tulis sebelah kredit 220.000. Berikutnya masih ada lagi, ya, lihat halaman 90. Adalah akun Prive Jaya. Nomor kode akun 302. Prive Jaya. Saldonya ada di sebelah debit 17.600. Sebelah debit 17.600. Lalu berikutnya adalah akun pendapatan jasa. Nomor akunnya 401. Ya, lagi dari halaman 90. 401 pendapatan jasa. Pendapatan jasa bengkel mobil tadi pada akhir Maret, sebelah kredit 181.000. 181.000 kredit. Kemudian masih ada lagi laba atas penjualan peralatan, ya, laba 411. Laba atas penjualan peralatan. Sebelah kredit 6.000. 6.000. Berikutnya, lihat kita tamu halaman 91. Kode akun 501. 501. 5 beban gaji. Beban gaji saldonya pada akhir Maret, sebelah debit 11.800. 11.800. Yang terakhir akun 502. Kode akunnya 502. Yaitu beban air, listrik, dan telepon. Beban air, listrik, dan telepon. Beban saldonya di sebelah debit 10.000. Ingat-ingat, saldo normal beban itu sebelah debit, ya. Baik, setelah kalian salin, dicek lagi. Oh, Modal Jaya sebelah kredit. Prive, perhatikan, ya. Kodenya 3, tetapi saldonya sebelah debit. Mengapa? Prive itu sifatnya mengurangi modal. Modal berkurang dicatat di sebelah debit. Lalu pendapatan jasa, ya. Kemudian 411, laba ini nambah pendapatan 4, ya. Beban 5, kode akunnya. Setelah kalian pindah dari buku besar saldonya ke neraca saldo, kemudian dijumlah. Sudah
2. Oh ya. 6 tambah 6 12 tambah 8 20. Simpan 2 tambah 6 berapa? 17 tambah 14 15. Simpan 1 2 3 11 15 14 15. Jadi 7 tambah 2 1 5 575. Coba kita cek yang kredit. 8 tambah 1 9 6 15. Ini nolnya 0. 5 19 1 8 7 9 17. 2 5. Ya, jadi jumlah debit harus sama dengan jumlah debit neraca saldo. Jadi sekali lagi neraca saldo ya dibuat pada akhir periode akuntansi, ya dibuat dari pada akhir periode juga berfungsi untuk menguji kebenarannya dan posting dari jurnal umum ke buku besar. Ya, nah, setelah neraca saldo selesai, nanti kita akan sampai pada tahap berikutnya, yaitu tahap ini kan tahap pencatatan, tahap pengiktisaran neraca saldo, nanti jurnal penyesuaian, dan nanti adalah kertas kerja. Yang penting kalian harus pengertian dulu prosesnya untuk menyusun neraca saldo. Buku besar, kemarin sudah Ibu jelaskan, sederhana. Buku besar adalah memposting dari jurnal umum ke buku besar, memindahkan dari jurnal ke buku besar. Ya, buku besar sering juga disebut dengan akun. Kalau kalian memposting dari jurnal kas, kemudian perlengkapan, semua yang berkaitan dengan perlengkapan jadikan satu buku perlengkapan. Demikian juga peralatan, demikian juga utang. Jadi sekali lagi yang harus kalian perhatikan adalah bentuk dari buku besar sebelum kalian pindahkan ke neraca saldo. Jika buku besarnya itu berbentuk kontrol, kalian masih ingat ya? Ini sebelah debit, ini sebelah kredit, kolomnya masih ingat ya, yang bentuk kontrol. Ya, maka caranya untuk menghitung saldonya, ini jumlah debit berapa, dijumlahkan dulu. Jumlah berapa, ini jumlah berapa. Kemudian selisihkan. Oleh karena itu yang berbentuk kontrol ini tidak praktis jarang dipergunakan. Maka Ibu bisa sampaikan bahwa buku besar yang Ibu pakai nanti adalah bentuk 4 kolom. Jelas? Bentuk 4 kolom. Ya, buku cetakmu sudah lengkap. Jadi sekali lagi kalau buku besarnya menggunakan bentuk kontrol, debit kredit, ya, untuk menghitung saldonya ini yang akan kita pindah bukukan ke buku neraca saldo, hitung dulu jumlah debit berapa, jumlah kredit berapa, selisihkan. Kalau misalnya debit 10.000 atau 10 juta, kredit 5 juta, maka saldonya adalah saldo debit betul 5.000. Nah ini yang kalian pindahkan ke sini sebelah kiri. Jelas? Ya, akal nanti dalam pelajaran nanti memakai bentuk 4 kolom. Ya, itu yang digunakan neraca saldo sederhana. Jadi kalau kamu memperhatikan, belajar buku mesti bisa, nggak ada kata tidak bisa. Oke, kita sudah sampai pada neraca saldo ya. Kemarin buku besar sudah, sekarang neraca saldo sudah. Nah sekarang gilirannya ulangan. Besok Jumat ada pelajaran Ibu untuk IPS 1 ya, kelompok B, dan IPS 4 kelompok B. Ulangan juga semuanya. Ibu
BP1, 2, 3, 4 nanti akan Ibu kirim soalnya. Ya, jadi besok ulangan, siapkan 1 open book, buku cetakmu, catatanmu, lalu kerjakan di buku PR-mu atau buku tugas. Bawa pensil penggaris. Kita akan ulangan. Ya. Soalnya nanti sudah disiapkan, kita akan ulangan buku besar. Maka siapkan penggaris, pensil, ya, hapusan, buku cetak silakan, boleh lihat buku cetak, ya. Dan sekali lagi, tolong perhatikan dengan benar supaya apa yang diberikan dan yang kalian terima baik dari buku cetak maupun Ibu jelaskan itu kalian sudah bisa. Jelas? Ya. Jangan lupa besok kita ulangan buku besar. Soal sudah saya siapkan, siapkan pensil, penggaris, yang tatap muka boleh lihat, artinya open book, yang PJJ juga mengerjakan. Jelas? Baik, terima kasih atas perhatian kalian dan diharapkan belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian lulus SMA itu mohon maaf tidak otakmu itu nggak ada isinya. Jadi harus ada perubahan, peningkatan, ya. Apapun pelajarannya diterima dengan baik. Ibu dengar dari beberapa orang tua yang mengeluh kepada saya, Bu Teres, anak saya itu kalau sudah buka GCR-nya ditinggal tidur. Nah, coba. Itu ada beberapa yang WA ibu itu. Ya, jadi sekali lagi jangan seperti itulah. Ya, belajarlah yang maksimal, tekun dan jujur. Ya, itu saja yang diberikan. Kita akan ketemu lagi besok. Selamat pagi.